Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha وعابد الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Laode Amri Hismar Umar, pasangan satu negara beda suku. Maka saya namakan pasangan Buma Buton Makassar. Yang berbahagia malam hari ini kalian berdua, tapi ayah ibu kalian makhluk paling sedih. Kesedihan mereka itu melihat kebahagiaan kalian, tapi entah dikalah mereka sudah tua nanti, apakah mereka kalian bahagiakan atau kalian sengsarakan? Di situ baru jadi pertanyaan. Betul tidak? Oke, boleh lanjut? Lanjut. Karena kalian berdua target operasi malam ini. Sebelum saya memulai seperti apa dan bagaimana rumah tangga, saya ingin memberikan kalian sebuah hadiah doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kalian melihat dua pasangan muslim dan muslimah menikah, ucapkan doa barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fil khair insyaallah. Allahumma alif qulubakuma ala ta'atik wa zakki hubbakuma ala dinik ya arhamar rahimin. Artinya, ya Allah, kalian berdua kini telah berpasangan. Dikala kalian sependapat, berkah bagimu berdua. Bahkan dikala kalian berdua berbeda pendapat pun Allah memberi berkahnya. Kebaikan ada pada perbedaan pendapat, dan kebaikan tetap ada pada ketika kalian sepakat. Itu arti doa pertama tadi. Yang kedua, Allahumma alif qulubakuma, ya Allah, persatukan hati kalian berdua ala ta'atik, supaya mereka senantiasa taat kepada Engkau wahai Allah. Wa zakki hubbakuma, dan Allah tumbuhkan cinta kalian berdua untuk selalu ingat dan berakhir kepada agama Allah. Rumah tangga tidak ada agama di dalamnya, mimpi bila rumah tangga itu sakinah, mawaddah, warahmah. Apalagi tanda-tanda rumah tangga yang tidak ada sakinah, mawaddah dan rahmah. Yang pertama, kepala rumah tangganya tidak sholat, istrinya makmumah juga tidak sholat, tapi mereka punya rezeki baik Ustadz. Baik untuk kalian, karena Allah sengaja memberikan kesibukan kepada suami istri yang tidak sholat untuk mengumpulkan pundi-pundi uang yang kelak akan kalian tinggalkan, diperbutkan oleh ahli warismu, dan itu api neraka jahanam telah dipersiapkan. Jelas? Selalu setiap pesta, wa min ayatihi, diingatkan oleh qari tanda-tanda kebesaran Allah. Bagaimana Anda bisa melihat kebesaran Allah dalam rumah tanggamu bila Allah yang maha besar dengan kekuasaannya adalah yang pertama kalian lupakan, tidak sholat. Jelas? Halo, mau sambayang kayaknya enggak? Mau sambayang? Ini sambayang ini ada berapa ratus manusia ada hadir, ada saksikan.
Istri tidak sholat, suami yang tanggung dosanya. Oke. Apa Bu? Istri yang tidak sholat, suami yang tanggung dosanya. Nanti saya kasih ayatnya. Suami yang tidak sholat, istri tidak menanggung dosa suami. Oke. Ingat, istrimu sholat, engkau tidak, istrimu tidak menanggung dosa tidak sholatmu. Tapi kalau engkau sholat, istrimu tidak sholat, engkau kepala rumah tangga yang menanggung dosa istrimu dan anak-anakmu. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, kata Nabi. Setiap kamu pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya kepemimpinannya. Yang ditanya pemimpin, bukan yang dipimpin. Masih mau baca doa makan deh. Pertama, Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Berapa? Ayat 13 DP surah. DP surah malam pengantin. Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Allah Subhanahu wa taala mengatakan begini. Ya ayuhan nas, bukan ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhal insan, bukan ya bani Adam. Tidak. Allah memanggil dengan panggilan ya ayuhan nas, karena an-nas ada pada semua agama. Wahai manusia, ya, berarti ada pada semua agama. Selama agama masih ada, berarti manusia masih ada di situ. Maka Allah memanggil semua manusia dengan panggilan ya ayuhan nas. Ibu, Pak, an-nas dalam bahasa Arab terambil dari kata nasa yanusu nausan, yang artinya berguncang. Manusia mana yang ketika mendapat kesulitan dan musibah tidak goncang jiwanya? Mau muslim non muslim, tetap kalau tidak kuat pasti goncang jiwanya. Karena sifat dasarnya sama, ada pada semua suku dan bangsa. Maka Allah memanggil itu dengan panggilan ya ayuhan nas. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kami telah menjadikan kalian laki-laki dan perempuan. Kemudian dari laki-laki perempuan inilah waja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kalian hidup bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Untuk apa? Lita'arafu, agar kalian saling mengenal antara satu suku dengan bangsa yang lainnya. Itu kata ta'arafu, itu pula yang digunakan Al-Quran ketika berbicara tentang hubungan suami istri. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergauli mereka dengan al-ma'ruf. Ashiruhunna bil ma'ruf. Apa itu al-ma'ruf? Al-ma'ruf dalam terjemahan artinya baik. Al-ma'ruf dalam bahasa Arab itu artinya senyummu membuat aku tidak bisa tidur. Halo, kesini ngoni berdua yang target operasi, bukan dorang pemain lama, so expire. Ngoni dua ini yang baru produksi harus dengar kamari, karena ini bukan ustadz punya bicara, Allah punya kalam, Rasul punya nasihat. Ini yang kalian harus dengar kalau mau sakinah mawaddah warahmah. Boleh lanjut? Kita subuh lagi tadi apa di pelanjutan. Ma'ruf artinya ada 4. Yang pertama tafahum, yang kedua ta'aruf, yang ketiga ta'awun, dan yang keempat
disebut dengan takaluf. Apa Ibu? Ta'aruf. Yang kedua tafahum. Yang keempat ta'awun. Yang ketiga, yang keempat takaluf. Mari kita lihat apa itu tafahum. Tafahum artinya bukan cuma ngana yang faham, kita lagi faham. Saling faham, memahami. Istri harus faham watak karakter suami, suami harus paham tentang jiwa dan karakter istri. Itu syarat pertama untuk mendapatkan ta'aruf. Ngana so tahu kira-kira ngana pemai tua watak? Belum, karena belum kawin, baru tadi. Nanti so sama-sama sudah paling DP asli, baru faham rupanya ngana nyana sama dengan yang dulu. Paham? Jadi belum. Kalau dorang-dorang ini so paham sekali, sampai so di tingkat usir dan pukul. Betul? Nah, saking pahamnya kaki dan tangan yang berjalan, bukan lagi mulut. Kalau sekarang mau ini masih baku panggil papi, mami, abah, umi, mau dipakai itu. Kita mau lihat tuh abah masih ada kasonyanda. Jelas? Pokoknya kita mau bicara ini sampai kita pasti. Apalagi tafahum. Bukan hanya kau yang faham tentang aku juga harus faham tentang engkau. Itu syarat pertama ta'aruf. Oke? Tapi zaman sekarang ta'aruf diartikan beda. Yang melanggar syariat Islam. Apa itu? Prawedding. Prawedding diartikan dengan ta'aruf. Bukan. Anda belum halal menjadi suami dan istri. Anda sudah berpeluk-pelukan di muka kameramen untuk menampilkan foto pada waktu acara dimulai. Belum yang hadir ingin menjaga make up, eyeshadow, lipstick, apa dia nama ini, sunblock, mau baku jaga, lupa maghrib dan isya. Betul? Sunblock bahasa Inggris, sun artinya matahari, block artinya tabir, untuk memberikan perlindungan terhadap kulit yang dia jaga dan yang dia urus. Maghrib lewat, isya berlalu. Dan itu banyak terjadi di waktu pesta. Demi menjaga penampilannya hanya untuk dilihat oleh makhluk-makhluk selain suaminya, dia rela melupakan Allah. Bagaimana mawaddah sakinah ada pada rumah tangganya. Jelas? Oh. Halo? Ya sudah bayangkan tadi 2 jam ada format di muka tadi. Ini kok gara-gara papa ini diundang Pak Ustaz. Coba papa undang tuh lain-lain yang mau begini di cerita. Hele kita hampir kita lupa sebentar kalau malam bulan madu. Tapi lebih baik Ustaz bicara begini demi keselamatan dunia dan akhirat buat kalian dan orang tua, daripada saya simpan yang ditanya nanti saya. So bilang kamu belum Ustaz, belum. Nggak kita ajar lebih dulu Tuhan bilang. Karena mubalik tidak mencari popularitas. Mubalik tidak mencari fans, tapi mubalik mengingatkan manusia agar dirinya dan orang lain diselamatkan Allah dari dunia hingga akhirat. Itu mubalik. Lanjut. Ini baru pengantar, belum nasihat perkawinan. Tafahum. Yang kedua, ta'aruf. Apa itu ta'aruf? Saya bukan hanya faham tentang karaktermu, tapi saya kenal betul seperti apa keinginannya. Semua suami ingin dibuatkan kopi oleh tangan istrinya, tapi tidak semua suami ingin kopi yang manis. Artinya harus tahu selera suami. Suami ingin kopi yang kental tanpa gula.
jangan coba-coba nganatar gula. Urusan itu. Betul? Ta'aruf namanya. Yang ketiga, ta'awun. Artinya saling tolong menolong, topang menopang. Kalau suami punya pendapatan 1 bulan hanya 1 juta, tidak mengapa bagi istri jualan kue demi untuk mencukupi nafkah. Yang 1 juta wajib hukumnya, sedangkan yang dapat dari hasil kue tidak mendapatkan nilai apa-apa kecuali nilai membantu suami. Karena kewajiban cari nafkah sama suami, bukan sama istri. Sekarang tak putar. Setelah istri punya pendapatan lebih tinggi dari suami, suami orang pertama yang dia remehkan. Padahal berapapun pendapatan Anda, tidak pernah dianjurkan wanita cari nafkah. Berarti tidak ada nilainya. Kecuali dia perbaiki niat untuk membantu ekonomi keluarga, baru ada nilai pahalanya. Paham? Jadi suami biar cuma sedikit, pendapatan 1 bulan hanya 1 juta, kalau rame, kalau sunyi setengah, kalau sepi 300. Istri wajib bersyukur kepada Allah karena dia menerima nafkah wajib hukumnya. Anda sholat 1000 rakaat tidak bisa menutupi 1 rakaat subuh, karena 1000 rakaat sunnah, sedangkan 1 rakaat subuhnya itu wajib. Boleh tidak Anda sholat 2000 rakaat untuk mengganti 2 rakaat subuh? Boleh? Tidak bisa. Pendapatan Anda 1 bulan 100 juta, suami Anda 1 juta, itu yang dilihat Allah, bukan 100 jutanya Anda sebagai istri. Paham? Jadi suami tetap berusaha cari nafkah. Berapa yang Allah berikan, bawa itu kepada anak dan istrimu, karena ini yang mau ditanya Allah, bukan pendapatan istrimu, apalagi bantuan anakmu. Jadi syukur, namanya ta'aruf, ta'awun, saling tolong menolong demi tercapainya sakinah, ketenangan. Masih ada orang ini, seposnya ada orang kita dengar ini, hatta banapasnya tidak ada. Oh masih ada. Yang keempat, syarat ta'aruf. Yang keempat, takaluf. Apa itu takaluf? Takaluf artinya saling memberikan sesuai kemampuan. Kita kasih yang cuma mampu kasih begini, yang satu bilang biar jauh daripada nyanda. Kalau satu memberi sesuai kemampuan, yang satu menerima sesuai apa adanya, sakinah pasti. Yang jadi masalah kalau kita lewati itu, yang satu memberi sesuai kemampuan, yang satu tidak ridha dengan apa yang ada, maka pasti pertengkaran akan jadi awal rumah tangga. Apa dia punya bukti? So tahu-tahu laki pendapatan 1 juta, kredit lagi. Anda telah menyiksa 2 keadaan. Ingat, Anda telah menyiksa suami Anda untuk mencari sesuatu yang dia tidak sanggup, dan Anda telah menyiksa diri Anda karena tidak bisa tenang karena setiap hari datang tukang kredit. Itu fakta. Itu fakta. Takaluf, memberi sesuai dengan apa yang kita mampu. Baru bisa lahir kata wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergauli istrimu itu dengan cara yang ma'ruf, dengan 4 syarat tadi itu. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, kami menjadikan kalian berpasang-pasangan, laki dan perempuan, kemudian kami jadikan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Ayat tadi ditutup oleh Allah dengan firman-Nya, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di hadapan Allah kelak nanti yang paling bertakwa di antara kalian.
Baru Allah tutup ayatnya dengan innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah tahu apa yang sedang terjadi dan Allah tahu apa yang akan terjadi. Jelas? Berapa ini suami pendapatan sekarang? Buka-buka dulu. Rahasia. Biarkan rahasia rumah tangga mereka. Baru pengantar ini, belum nasihat. Kenapa Ibu Judah? Oleh sebab itu saya katakan, dalam berumah tangga syaratnya harus takwa dulu. Takwa itu bukan masjid at-taqwa. Masjid at-taqwa fasilitas orang untuk mengerjakan ibadah untuk mencapai takwa. Ada masjid kosong berarti nama masjidnya at-taqwa tapi jamaahnya tidak bertakwa. Itu maksudnya dikasih nama at-taqwa. Boleh? Susah mati dia bernafas, susah dia sekarang dibagi. Sebenarnya itu gampang. Ini ada yang susah. Kalau kalian mau belajar agama dan selalu dengar nasihat agama, maka tidak ada yang susah. Yang susah itu ketika hawa nafsumu melebihi daripada nasihat agama, itu baru susah. Boleh? Ustaz tutup sebelum doa makan. Apa itu? Nabi mengatakan, la yadkhulul jannah illa rahim. Tidak akan pernah masuk syurga, kata Nabi, kecuali ar-rahim. Apa itu ar-rahim? Yang ada cinta dan kasih sayang. Sahabat berkata, qalu ya Rasulullah kulluna rahim. Kami semua sahabatmu ini saling mencintai. Kenapa kau mengatakan tidak masuk surga kecuali yang saling mencintai? Nabi mengatakan begini, yang saya maksudkan yang saling mencintai itu man yarhama nafsahu khassah walakin man yarhamu nafsahu wa ghairah. Yang saya maksudkan itu bukan orang yang mencintai dirinya sendiri secara pribadi, bukan. Yang saya maksudkan ar-rahim itu yaitu orang yang mencintai dirinya, dia juga mencintai orang lain. Maksudnya apa itu Ustaz? Mencintai diri sendiri tidak jaminan masuk surga, karena sholatnya cuma dia, puasa cuma dia, zakat cuma dia, tahajud hanya dia, cari nafkah untuk dia, semuanya untuk dia, demi mengejar yang namanya pahala sebagai janji Allah. Berarti dia hanya menyayangi dirinya sendiri, ingin masuk surga sendiri. Tapi Nabi bilang tidak. Yang saya maksudkan dengan ar-rahim man yarhama nafsahu wa ghairah. Dirinya dia cintai, tapi orang lain juga jadi target kecintaannya. Saya sholat, oke. Saya ajak istri dan anak sebagai orang lain, mari sama-sama sholat. Dia tidak ingin masuk surga sendiri, tapi dia inginkan istri dan anaknya juga masuk ke surga. Jelas? Ini syarat masuk ke surga. Sehingga Nabi mengatakan dalam sabdanya yang lain, budala min ummati la yadkhuluna al-jannata bi kathratin salatin wala siyamin walakin yadkhulunaha bisalamatis sudur wasakhain nufus warahmah li jami'il muslimin. Wali-wali Allah dari umatku tidak masuk surga, kata Nabi. Wali-wali bukan wali nikah, wali Allah. Wali Allah tidak akan pernah masuk surga, kata Nabi. La yadkhulunal jannah, disebabkan karena sholatnya yang banyak, ibadahnya yang berbilang, puasanya hampir setiap hari. Tidak itu yang membuat mereka masuk surga. Walakin yadkhulunaha, tetapi wali-wali Allah masuk ke surganya Allah disebabkan karena bisalamatis sudur, dadah mereka itu luas, wasakhain nufus, jiwa mereka tulus.
wa rahmah li jami'il muslimin, dan mereka juga cinta dan sayang kepada kaum muslimin. Itu 3 syarat wali bisa masuk ke surganya Allah. Itu wali Allah. Tolak kalau bukan wali nikah, wali jalan. Bageser kamu mondo, wali union. Tuh. Jadi Anda sebagai suami ibadah. Itu yang harus Anda lakukan. Karena kata berterima kasih dalam Al-Quran, Allah gandengkan terima kasih itu hanya kepada 2 makhluk. Dua keadaan. Pertama, Allah bilang, anishkurli, berterima kasih kau kepadaku Tuhanmu, karena aku telah memberikan nikmatmu yang banyak. Pertama itu dulu, bersyukur kepada Allah. Dengan apa? Dengan 2 cara. Pertama, salat sebagai tanda syukur, dan berbuat kebajikan sebagai tanda taat pada perintah Allah. Itu dulu syaratnya. Yang kedua, wali-walidai, dan kau berterima kasih kepada ayah ibumu. Cuma 2 ini. Karena 2 ini punya cinta tiada batas dan tidak berharap balasan. Cinta Allah memberi terus menerus, walaupun durhaka tetap dikasih nikmat. Cinta Allah tidak pernah berakhir kepada yang taat, dan cinta Allah tidak pernah berhenti kepada yang durhaka, tetap diberi nikmat. Itu cinta tanpa batas dari Allah. Berterima kasih kau kepadaku, kata Allah. Kemudian cinta tanpa batas kedua, yaitu kedua ayah ibu. Ayah ibumu yang besarkan istrinya, istrimu, apa namanya? Mertua. Ayah ibu yang membesarkan suamimu, apa namanya? Mertua. Ayah ibu yang membesarkan diriku, apa namanya? Orang tua. Berterima kasih kepada mereka. Kau duduk berbahagia dengan senyum hari ini. Ayah ibumu sedih karena engkau dapatkan suami hanya dengan modal cinta dan seperangkat alat sholat. Tapi ayahmu berkorban banyak hal untuk dirimu, dan dia tidak perhitungkan seperangkat alat sholat dan cincin emas 12 gram. Ingat itu. Kau patahkan kasih dan sayangnya ayahmu hanya dengan cinta sesaat dari suamimu. Maka Allah ingatkan, cintai ayahmu. Cintai ayahmu. Ustadz biasanya ibu. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Begitu. Dengar. Dalam Quran ada doa yang Allah ajarkan yang bunyinya begini. Rabbana atina fid dunya, sambung, hasanah, wa fil akhirah hasanah, wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kami semua apa yang baik di dunia, dan berikan pula kepada kami semua apa yang baik di akhirat kelak nanti. Hindarkan kami daripada azab neraka. Sedangkan kita tahu neraka ada 2. Neraka dunia dan neraka akhirat. Neraka dunia ada awal dan akhirnya. Neraka akhirat ada awal dan tidak ada akhirnya. Itu bedanya. Sesusah apapun Anda di dunia, semenderita apapun Anda di dunia, sesengsara apapun Anda di dunia, ada awal pasti ada akhir. Tapi sengsara akhirat ada awalnya, tidak ada akhirnya. Itu disebut negeri keabadian. Bila Anda tergolong orang-orang yang memperoleh neraka siksa akhirat, Anda akan abadi dengan keterpisaan dan tidak usah tanya kapan berakhir. Oke. Pertama, Ustadz, hasanah fid dunya yang bagaimana? Hasanah fid dunya berarti kita hidup berkecukupan di dunia, rezeki cukup. Maka itu doa itu mustajabnya ada sama ayah. Karena Nabi mengatakan, salatun da'watun mustajabah la syakka fihin. Ada 3 doa yang mustajab dan tidak perlu kau ragu, pasti
bila 3 orang ini berdoa, Allah kabul doanya. Saat itu juga. Apa? Yang pertama, dakwatul walidi ala waladih. Doa ayah kepada anaknya, bukan doa ibu. Ingat, catat. Mustajabnya doa di dunia dengan urusan dunia, ayah punya doa paling mustajab. Karena Nabi mengatakan 3 doa, satu diantaranya doa ayah kepada anaknya. Yang kedua, doa orang yang teraniaya. Walau kana kafiran, kata Nabi, sekalipun dia kafir, tetap kalau teraniaya pasti Allah kabulkan doanya. Yang ketiga, al-musafir, orang yang bepergian, mustajab doanya. Ustaz, kenapa doa ayah mustajab? Karena memang Allah jadikan laki-laki hidup dari lahir hingga akhir selalu berpikir mencari nafkah. Makanya beda anak laki-laki dengan anak perempuan, ibu. Anak laki-laki kalau dapat kerja, yang dia pikir cari bini, habis itu. Anak perempuan dapat kerja, orang ukur dia mau pikir cari laki, tidak ada. Betul? Anak perempuan kalau dapat kerja, yang dia pikir bersenang-senang dulu, karena memang dia diciptakan untuk hal itu. Tapi anak laki-laki beda. Ketika dia dapat kerja, dia minta izin kepada ayah ibunya, Pak, Mak, kita semua kawin. Karena apa? Begitu fitrah yang Allah berikan kepada anak laki-laki. Jelas? Doa ayah mustajab untuk urusan rizki di dunia. Tapi kalau ingin kebahagiaan, kebaikan di akhirat, cari sama ibu. Itu sebabnya surga di bawah telapak kaki ibu. Kalau kau taat kepada ayahmu, kau taat kepada ibumu, kau pandai berterima kasih kepada ayahmu, kau pandai mengurus ibumu di kala tua, maka hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah, pasti kau dapat. 2 neraka akan terhindar, neraka dunia hingga neraka akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon kepada Bapak Ustadz